Sudah bisa Bu Riza, Bu Novi? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah Ya mohon maaf nih karena loadingnya agak lama nggih. Nanti Mboten dicukupkan napa-napa, 15 Bu. menit Terima berdurasi aja kasih. nggak apa-apa nggih. Ije. Nggih, Terima siap. kasih Bu. Nggih, sama-sama. Bu Novi, saya record nggih. nggih monggo. Tak ngantos napa niku. Background sampun. Dari keluarnya apa jenengan iki? Saya coachingnya dulu nggih. Nggih. Saya coachnya dulu, maaf. Nggih. Nggih, siap nggih. Nggih, siap. Saya yang tanya. Assalamualaikum. Saya yang tanya nggih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Riza. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Novi. Bu Novi, bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini Bu Riza. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana Bu Novi untuk hari-harinya dan untuk hari ini kabarnya aman-aman saja Bu? Ya, alhamdulillah lumayan aman Bu. Cuma ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Riza. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu Riza. Ya, boleh silahkan. Kalau boleh tahu apa masalahnya ini Bu Novi? Ya, begini Bu Riza, saya kan mengajar di kelas 4. Ini anak-anak saya itu saya sering melihat mereka itu membuang sampah sembarangan. Terutama itu sampah itu ditaruh di laci-laci meja. Kemudian kadang habis makan snack ataupun minum es, itu mereka tidak mau membuang di tempatnya, malah ditaruh di laci meja. Kemudian ini lagi Bu, padahal di depan kelas itu sudah ada tempat sampah. Tetapi anak-anak itu malah masih sering membuang sampah itu di laci. Bahkan ada juga di sekitar sampah itu berserakan. Mereka tidak membuang di tempatnya, tetapi malah ada yang membuang ditutup tempat sampah itu. Ya. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Novi ingin membahas tentang anak-anak kelas 4 SD itu muridnya Bu Novi yang membuang sampah sembarangan ya Bu Novi? Iya, betul Bu Riza. Tujuan saya ini adalah saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak itu supaya bisa membuang sampah di tempatnya. Karena membuang sampah seperti itu kan bagaimanapun tidak enak dipandang oleh mata, apalagi bisa menimbulkan penyakit dan bisa juga menumpuk akhirnya dihinggapi oleh lalat. Saya paham yang dialami Bu Novi. Nah, Bu Novi sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Novi mengetahui kira-kira penyebab mereka melakukan atau membuang sampah sembarangan itu apa menurut Bu Novi? Menurut saya, padahal kan di situ sudah ada tempat sampah Ibu saya di dekat pintu kelas ya. Saya kira kalau alasan membuang sampah itu jauh ataupun malas untuk membuang di tempatnya itu mungkin bukan itu alasannya. Tetapi yang saya lihat dari perkiraan anak-anak itu karena kurang kesadaran diri dari anak-anak itu untuk membuang di tempat sampah. Karena dengan adanya kurang kesadaran diri dari anak itu, akhirnya timbullah rasa malas. Ya, timbulnya rasa malas untuk membuang sampah itu di tempatnya. Ya, berarti permasalahannya anak-anak kurang sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun lingkungan sekolahnya, nggih, Bu Novi? Ya, betul Bu Riza. Kemudian selain itu juga anak itu Bu Riza. Apalagi nanti sudah mulai jam masuk sekolah lah. Akhirnya karena sudah mulai jam masuk sekolah, makanan itu masih bersisa, akhirnya dimasukkan ke laci juga. Nah, selain kurangnya kesadaran, mungkin apalagi menurut Bu Novi yang menjadi penyebabnya selain itu? Nah, selain itu mungkin anak-anak kurang tahu Bu Riza, kurang tahu bahwa kalau
membuang sampah sembarang itu ke depannya atau ke belakangnya itu ada bahaya yang dapat didampak dari penyebab membuang sampah itu sembarangan. Oh ya, jadi anak-anak itu belum paham, belum tahu dampak yang diakibatkan dari buang sampah sembarangan itu, nggih? Saya kira seperti itu. Saya kurang tahu bahayanya juga karena kesadarannya sangat kecil, kurang sekali Bu Risa itu. Nggih. Selain itu juga kayaknya akibat dari membuang sampah sembarangan itu anak-anak itu kurang tahu, kurang memahami dari segi kebersihan. Karena dari segi kebersihan itu yang kurang baik juga, terus tadi dipandang mata kurang enak juga dan bisa Iya. mengganggu kenyamanan mereka juga. Itu kalau menurut saya. Jadi mereka itu belum tahu dampaknya juga. Kenapa membuang sampah sembarangan itu bisa juga menyebabkan penyakit. Mungkin bisa juga hingga berat akhirnya menjadi sakit perut, bisa juga seperti adanya nyamuk, itulah adalah salah satu contoh dampak-dampak yang bisa dirasakan nanti ke belakangnya itu, Bu Risa. Iya, betul. Memang kita perlu lebih intens lagi untuk, menyadarkan anak-anak tentang dampak dari kebersihan, dampak dari membuang sampah sembarangan. Nah, karena kurangnya kesadaran itu dari anak-anak, kemudian mereka tidak tahu dampaknya. Jadi terjadi permasalahan penyebab membuang sampah sembarangan. Jadi dari beberapa permasalahan yang sudah Bu Novi gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Novi apa sih yang cocok atau rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau menumbuhkan kesadaran atau menghilangkan ketidaksadaran mereka terhadap kebersihan atau membuang sampah itu tadi. Ya Bu, saya punya rencana seperti ini. Mungkin ya rencana saya itu nanti waktu di sela-sela jam pelajaran mungkin akan saya menyelipkan atau menampilkan video-video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk setiap hari dalam 2 menit atau 3 menit saya berikan contoh video itu berisi tentang dampak-dampak dari kita membuang sampah sembarangan. Seperti itu, menurut saya seperti itu solusinya ingin saya terapkan. Iya, bagus itu Bu Novi. Jadi nanti mungkin ada hal-hal lainnya selain itu mungkin? Ya, karena ya dengan adanya video itu supaya anak bisa melihat langsung. Jadi ada contoh langsung bagaimana dampak dari kita membuang sampah sembarangan seperti itu. Dan mungkin juga saya akan menambahi dengan adanya kesepakatan kelas, Bu Riza. Nanti kita buat kesepakatan kelas lagi tentang untuk menjaga kebersihan lingkungan di kelas. Seperti itu mungkin nanti dengan ada kesepakatan kelas kan anak-anak akan tahu bagaimana konsekuensinya dari membuang sampah sembarangan. Seperti itu, Bu. Ya, jadi ada rencana solusinya yaitu memutar video agar contohnya lebih konkret. Jadi pembuatan poster dan juga keyakinan kelas di dalamnya ada juga kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan begitu nggih Bu Novi? Ya, betul seperti itu, Bu. Bisa rencana saya untuk menghadapi solusi ini. Oke. Nah, kira-kira ada ndak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan itu sifatnya untuk kelas nggih. Padahal untuk menjaga kebersihan itu tidak berlaku untuk kelas saja, tetapi untuk seluruh lingkungan sekolah. Ya, betul, Bu Risa. Mungkin ada rencana lain mungkin untuk yang akan saya terapkan. Mungkin solusi yang saya tawarkan di kelas ini saya belum punya rencana. Ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati di lingkungan sekitar kelas, maksudnya selain kelas saya di lingkungan sekitar kelas lain, juga banyak sekali sampah yang berserakan. Apalagi anak-anak itu membuang sampahnya itu mesti tidak pas di tempat sampahnya. Kadang mereka ada yang jatuh di bawahnya. Kadang pun kalau sampah itu tertutup dengan tutupnya, anak-anak dibuang di atas tutupnya seperti itu. Jadi dengan adanya membuang sampah itu ternyata tidak di kelas saya, ternyata juga di kelas lain. Nah, ini saya berusaha untuk berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah karena
bagaimanapun beliau kan sebagai pemangku kebijakan di sekolah saya. Jika nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjut dari sekolah. Dan bisa juga saya ingin ini dijadikan sebagai proyek P5 untuk semester ke depannya nanti. Misalnya tentang kelola bumi lestari yang difokuskan supaya anak-anak itu terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Bu Risa rencana Nggih. saya ke depannya. Nggih, tema yang bagus itu Bu Novi. Jadi bumi lestari supaya kita tetap menjaga bumi lestari yang hijau, asri dan bersih, nggih. Iya betul. Supaya tidak ada sampah berserakan atau supaya ya lebih meminimkan untuk sampah-sampah itu berserakan dan anak-anak biar bisa lebih menjaga kebersihan sekolah atau lingkungan sekolah kita ini. Nggih. Bagus Bu. Jadi ada ide untuk menerapkan pada P5-nya nggih. Jadi Nggih. anak-anak juga karakternya ditanamkan dalam kurikulum Merdeka ini. Terkait dengan solusi yang sudah Bu Novi rencanakan, dalam pelaksanaan solusi ini juga butuh sebuah komitmen dari Bu Novi tentunya nggih. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Novi lakukan agar yang sudah Bu Novi rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Nah, dalam komitmen Bu Novi juga tidak mungkin berjalan sendiri tentunya, pasti membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar, dari lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa komitmen dan dukungan yang Bu Novi harapkan untuk bisa melaksanakan dari solusi ini? Ya Bu Risa. Kalau untuk solusi supaya permasalahan ini bisa teratasi, yang jelas saya harus berkomitmen kalau tadi melalui penayangan-penayangan video yang akan terus saya lakukan. Saya usahakan setiap hari akan saya tayangkan untuk video itu, dan bahkan nanti ketika anak-anak yang melakukan pelanggaran, saya dengan keyakinan kelas saya bisa melakukan segitiga restitusi. Oh iya, betul Bu Novi. Dengan segitiga restitusi diharapkan nanti anak-anak akan tumbuh kesadarannya dan juga menanamkan disiplin dalam dirinya sendiri. Ya Bu Risa, dengan adanya itu biar anak bisa tahu konsekuensinya dan anak bisa lebih punya tanggung jawab. Terus sedangkan untuk rencana P5 tadi, nanti yang jelas bagaimana komitmen saya untuk ikut andil dalam menentukan kegiatan P5, untuk menentukan dimensi maupun alur kegiatannya. Misalnya, nanti di tahap kontekstualisasi, sekolah kita bisa mendatangkan narasumber, seperti itu Bu Risa untuk ide saya yang ingin saya sampaikan atau ingin saya wujudkan. Iya, narasumbernya dari mana? Mungkin dari DLH itu, nggih? Ya betul, mungkin dari DLH itu Bu Risa, karena kan jelas tentang untuk menjaga kebersihan. Terus setelah itu untuk melaksanakan itu semua, saya juga harus mendapat dukungan dari kepala sekolah. Karena biar bagaimanapun kepala sekolah itulah yang meng-ACC semua kegiatan kita, terus yang bisa kan untuk kegiatan ini pun kita juga memerlukan dana, sehingga dengan adanya kita dukungan dari kepala sekolah, nanti kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Di samping itu, untuk melaksanakan itu juga, kita juga perlu dukungan dari teman sejawat yang ada di sekolah kita. Karena kalau kegiatan program itu kita laksanakan secara bersama-sama, maka kita akan bisa mendapatkan hasil paling tidak yang lebih maksimal. Karena kegiatan ini kita kerjakan dengan secara bersama-sama. Seperti itu, Bu Risa. Oke, bagus sekali idenya Bu Novi dengan menerapkan sebuah solusi dalam P5. Kemudian ada juga rencana mendatangkan narasumber dari pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, jadi Bu Novi datang ke saya kemudian bercerita tentang keluh kesahnya tentang anak didiknya yang kurang sadar tentang membuang sampah. Kemudian juga sudah memaparkan penyebabnya serta juga sudah memikirkan beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Ternyata solusinya sangat bagus sekali, apalagi komitmen Bu Novi juga sangat bagus sekali. Terlebih lagi tadi Bu Novi juga ikut andil dalam kegiatan P5 di sekolah. Saya yakin masalah-masalah yang ada nanti bisa
teratasi. Jadi kendala-kendala sampah di lingkungan ini pasti nanti akan teratasi dengan komitmen dari semua pihak yang ada di sekolahnya Bu Novi. Amin amin, karena semua kegiatan kalau tidak ada komitmen, tidak ada saling bekerja sama, mungkin untuk berjalan lancarnya sangat kurang, sehingga kita perlu adanya kerjasama baik antara kepala sekolah maupun seluruh warga yang ada di sekolah, sehingga dengan adanya kerjasama ini semua apa yang kita inginkan, apa yang terbaik untuk sekolahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan pemikiran-pemikiran atau sesuai dengan ide-ide yang akan kita jalankan. Seperti itu, Bu Riza. Betul sekali. Oke, secara tidak sadar ini sudah beres persoalannya dari Bu Novi, tinggal aksinya ini. Bagaimana Bu Novi, apakah masih resah atau masih ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk sementara sudah cukup bisa plong, Bu Riza. Karena untuk mendapatkan solusi-solusi seperti ini kita juga butuh untuk teman, untuk diajak bicara lah ya, untuk paling tidak kita sudah mengeluarkan keluh kesah kita sehingga kita bisa lebih lega, kita bisa lebih untuk semangat dalam melaksanakan solusi-solusi yang telah saya pikirkan dengan Bu Riza ini. Ya, saya juga merasa lega dan senang Bu Novi sudah tidak galau lagi dan tidak resah lagi nggih. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya dikabari terus loh nggih untuk perkembangan kegiatan nanti juga bisa didokumentasikan ya Bu Novi. Iya Bu Riza. Mudah-mudahan apa yang solusi yang saya harapkan ini bisa paling tidak itu bisa membuat anak didik kita untuk semakin lebih mengerti tentang kebersihan lingkungan, semakin lebih mengerti atau lebih mengetahui tentang bahaya-bahaya apa yang akan terjadi dengan adanya kurang menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekitar sekolahan. Karena kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, baik siswanya, baik gurunya, ataupun seluruh warga yang ada di sekolah kita. Seperti itu menurut saya, Bu Riza, dan saya sudah merasa lega. Mungkin dengan adanya seperti ini, saya minggu depan akan mulai melaksanakan ide saya atau melaksanakan solusi saya untuk untuk menayangkan video tentang bahaya sampah yang berserakan, terus mungkin bisa video juga untuk solusi agar anak-anak itu bagaimana bisa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu sementara itu yang akan saya laksanakan dalam minggu dekat ini, karena itu semua nanti semoga bisa berdampak baik kepada anak didik kita, terutama kepada kelas saya dulu, karena untuk saat ini yang saya fokuskan untuk kelasnya dulu, dan nanti untuk kedepannya lagi bisa untuk kelas lain dan bisa untuk lingkungan sekolah, dan nanti kalau sudah semester 2 kita juga bisa melaksanakan program P5 saya laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Bu Riza. Bu Novi, alhamdulillah. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih loh dipercaya Bu Novi untuk mendengarkan keluh kesahnya Bu Novi. Nah, ternyata dari sesi mendengar ini tadi saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Novi juga. Jadi kita saling sharing di sini. Bu, karena dengan sharing kita akan mendapatkan paling tidak itu pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang baru yang bisa saya terapkan. Karena untuk kita melakukan apapun kalau tidak ada pengalaman atau saling tukar pengalaman, nah mungkin kita kurang bisa menghasilkan yang maksimal. Seperti itu menurut saya, Bu Riza. Betul sekali. Bagaimana Bu Novi, sekarang masih ada lagi yang ingin dibahas atau sudah cukup mungkin? Alhamdulillah sudah cukup, sangat baik, sangat memuaskan untuk saya, dan saya sudah cukup juga untuk solusi yang akan saya terapkan dengan kesalahan yang ada di kelas saya, masalah tentang kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar apa yang solusi saya laksanakan, Bu Riza. Dan kalau ada apa-apa lagi saya akan menghubungi Bu Riza lagi untuk bertanya-tanya atau bagaimana untuk kelanjutan dari kegiatan saya, karena bagaimanapun kan saya juga butuh teman ya untuk
melaksanakan ide saya untuk itu. Terima kasih untuk semuanya Bu Riza, semoga apa yang saya dapatkan dengan kunjungan Bu Riza bisa menambah pengalaman saya dan menjadikan lebih baik lagi untuk peserta didik saya. Baik, begitu sidang rencana yang telah kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga juga rencana kegiatan P5 nanti dengan tema kelola bumi lestari bisa berjalan dengan baik, menciptakan bumi yang lebih hijau untuk lingkungan sekolah. Amin. Sama-sama. Saya terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Kita sudah keluar dari main room. Belum masuk lagi ke main room. Masuk apa betul? Masuk iya. Tidak cukup ya kalau untuk dua project kayak waktunya. Mungkin nak soal mawon dia nopo mungkin mawon masuk nanti mawon masuk. Nanti aja. Mungkin timbang daripada macet malah mungkin. Ini langsung mulai bisa lagi. Langsung kita mulai apa? Saya rekam atau jenengan? Dia mawon sekalian mawon. Daripada mi kurang betul. Sampun nggih. Sebentar. Assalamualaikum Bu Riza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Riza. Kemarin katanya Bu Riza ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Riza? Benar sekali Bu Novi. Ini ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Novi tentang masalah kelas saya. Apakah Bu Novi sibuk? Alhamdulillah dengan senang hati Bu Riza. Alhamdulillah hari ini tidak sibuk. Apa permasalahan yang Bu Riza alami? Sepertinya sampai waktunya sedih begitu Bu Riza. Jadi di kelas 4 yang saya ajar sekarang ini, saya merasa ada beberapa siswa yang kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika. Jadi saat pelajaran matematika itu sepertinya mereka kurang antusias dan merasa jenuh, seperti tidak ada semangat, apalagi kalau sudah ketemu angka. Masya Allah, rasanya seperti alergi gitu anak-anak sama matematika itu Bu Novi. Bagaimana ini Bu Novi? Ya, baik. Apa yang menjadi permasalahan utama yang Bu Riza temukan di kelas? Iya, mereka itu seringkali bingung dengan konsep pecahan dan pengukuran. Nah, terutama saat menyelesaikan soal cerita. Setiap saya berikan soal cerita, itu banyak sekali yang belum paham dari maksud soal cerita di buku tersebut. Sehingga kadang saya harus mengulang lagi, menjelaskan lagi satu persatu maksud dari semua soal yang saya berikan tadi. Iya, memang sering terjadi. Apa langkah-langkah yang sudah Ibu ambil untuk membantu mereka? Jadi saya sudah mencoba menggunakan alat peraga saat mengajar dalam matematika itu ya Bu. Saya juga memberikan latihan tambahan juga sudah. Tetapi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil yang maksimal Novi. Iya. Apakah Bu Riza melihat perbedaan dalam cara siswa menangkap materi ketika menggunakan alat peraga? Ada beberapa siswa itu lebih terbantu saat saya menggunakan alat peraga dalam pembelajaran saya ini. Tapi ada juga yang tetap kesulitan. Jadi meskipun saya sudah menggunakan alat peraga itu bisa juga memahami soal yang sudah disebutkan. Bagaimana ya Bu? Ya, menarik Bu. Bagaimana dengan pendekatan soal cerita? Apakah mereka mengerti soal dan konteksnya Bu Riza? Nah, di sini masalahnya Bu Novi. Jadi banyak dari mereka tuh yang nggak paham
tentang soal cerita. Jadi mereka itu dari mana kerjaannya, padahal soal tersebut sudah dibaca berulang-ulang, tapi masih saja belum paham mereka itu. Apakah Bu Risa sudah mencoba mengajarkan strategi memahami sebelum mereka mulai menghitung? Sudah, Bu. Jadi saya mencoba mengajak mereka itu menganalisis soal, tapi ya itu untuk kesulitan mereka. Baik. Mungkin kita bisa memulai dengan memahami kemampuan dasar dulu. Apakah semua siswa sudah menguasai operasi dasar seperti penjumlahan, pengulangan, pengalian, dan pembagian, Bu Risa? Saya semua ya Bu Novi. Jadi beberapa itu masih kesulitan dalam operasi, terutama yang pembagian dan perkalian. Jadi mereka belum hafal perkalian. Apa mungkin karena hal tersebut ya Bu Novi? Oh, oke. Jadi masalah utama mungkin ada pada fondasi matematika mereka yang belum kuat. Bagaimana kalau kita fokuskan memperkuat kemampuan dasar terlebih dahulu? Ya, itu bisa jadi ide bagus Bu Novi. Tetapi bagaimana ya caranya tepat agar mereka tuh tidak bosan? Bu Risa coba menggunakan pendekatan permainan. Misalnya mengajarkan perkalian dan pembagian dengan menggunakan permainan kelompok. Wah, menarik sekali idenya Bu Novi ini. Mungkin kita bisa menggunakan seperti matematika atau menghitung cepat begitu ya Bu Novi. Jadi anak-anak jenuh saat pembelajaran karena kita mengajak mereka dalam suasana bermain sambil belajar. Itu ya Bu Novi. Nah, tepat sekali Bu Risa. Jadi anak-anak itu pasti merasa senang dan tertantang dalam suatu permainan seperti itu. Sepertinya itu nanti bisa saya coba. Apakah ada rekomendasi permainan untuk materi pecahan, Bu Novi? Untuk pecahan, mungkin Bu Risa bisa menggunakan kertas lipat ataupun benda konkret seperti pizza, kue, atau roti, sehingga mereka bisa memvisualisasikan bagian-bagian pecahan tersebut. Oh iya, saya pernah mendengar tentang metode itu. Saya akan mencoba menggunakan di kelas saya nanti. Ya, Bu. Selain itu, Ibu juga bisa mengaitkan pecahan dengan aktivitas sehari-hari, seperti membagi kue atau membagi kelompok dalam sebuah permainan. Ya, ide bagus ya Bu Novi. Jadi siswa nanti lebih memahami konsepnya dalam konteks kehidupan nyata. Ngaten nggih? Ya, betul sekali. Pendekatan kontekstual seringkali membantu siswa yang kesulitan dengan konsep abstrak. Mungkin ada teknik lain yang bisa saya gunakan untuk mengatasi kesulitan mereka dalam soal cerita, Bu Novi. Jadi saya biar agak tercerahkan ini. Ya, mungkin bisa Bu Risa mencoba dengan membagi soal cerita menjadi beberapa langkah. Ajari siswa untuk membaca soal perlahan, terus kemudian bisa menemukan informasi penting dan memisahkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Mungkin seperti itu, Bu Risa? Ya, itu bisa membantu mereka untuk lebih terstruktur dalam menyelesaikan soal ya. Ya. Selain itu, Ibu juga bisa mengajak mereka bekerja dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. Karena diskusi bisa membantu pemahaman yang lebih dalam antara siswa satu dengan yang lainnya, seperti itu. Iya Bu Novi, saya sudah sering menggunakan metode diskusi kelompok, tapi kadang siswa yang lebih pandai itu yang mendominasi diskusi, jadi yang lainnya tuh hanya istilahnya jaga nih temannya yang pandai itu. Bagaimana itu? Ya, untuk itu Ibu bisa mencoba memberikan peran khusus kepada siswa dalam kelompok sehingga mereka semua ikut terlibat. Seperti contohnya dalam sebuah kelompok itu akan kita bagi tugasnya. Seperti contoh ada soal 5, bisa kita bagi di antara kelompok-kelompok itu sehingga mereka bisa saling bekerja untuk mengerjakan tugas seperti itu, mungkin bisa membantu. Wah, ide bagus itu Bu Novi. Saya akan coba atur peran siswa dalam diskusi kelompok tadi nanti ke depannya. Ya, bagus Bu Risa. Selain itu, penting juga untuk memberikan umpan balik yang konsisten agar siswa tahu di mana letak kesalahan mereka. Iya, betul. Saya berusaha selalu memberikan umpan balik, tetapi kadang itu Bu Novi, saya khawatir mereka tidak memperhatikan dengan serius itu saat pembelajaran matematika.
Ya, untuk itu kita bisa membuat umpan balik yang lebih menarik dengan memberikan pujian untuk hal-hal Ya. kecil yang sudah mereka capai dan memberi tantangan untuk hal-hal yang mereka perlu perbaiki. Seperti itu mungkin? Oh iya, betul betul Bu Novi. Jadi mungkin pendekatan yang lebih positif tadi bisa membuat anak-anak itu lebih termotivasi nggih dalam pembelajaran matematika nanti. Ya, tepat sekali. Bagaimana hasil ulangan mereka terakhir, Bu Riza? Nilai ulangan terakhir itu bervariasi Bu Novi, tetapi sebagian besar itu masih di bawah rata-rata kelas. Itu indikasi bahwa mereka memang masih perlu bantuan. Mungkin perlu evaluasi metode pembelajaran selama ini. Iya Bu, saya juga merasa perlu mencoba pendekatan yang berbeda agar siswa ini lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran tadi. Ya, ya, ya. Bagaimana dengan memberikan proyek kreatif pada siswa, Bu Riza? Oh iya, itu ide bagus Bu Novi. Jadi siswa saya itu suka pelajaran seni. Mungkin mereka lebih tertarik ya jika saya nanti membuat proyek kreatif yang menggabungkan antara matematika dengan seni. Misalnya nanti menggambar pola batik menggunakan konsep pengukuran. Mungkin seperti itu ya Bu Novi? Ya, luar biasa. Jadi, mari kita coba beberapa pendekatan ini dan evaluasi kembali hasilnya dalam beberapa minggu ke depan. Baik, Bu Novi. Saya sangat bersemangat ini untuk mencoba metode baru ini. Insya Allah minggu depan ini saya akan menerapkan pembelajarannya yang Bu Novi sampaikan tadi. Terima kasih Bu Novi atas masukannya. Sama-sama Bu Riza, semoga berhasil untuk peserta didiknya. Amin. Terima kasih banyak Bu Novi. Luar biasa untuk masukan yang saya terima hari ini. Jangan bosan lagi loh, nggih, nanti kalau saya mengganggu waktunya Bu Novi. Untuk tidak mengganggu, dengan senang hati. Sukses selalu Bu Riza. Bu Riza sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Iya Bu Novi, terima kasih. Sekarang saya merasa lega. Ternyata dengan ngobrol kita bisa menemukan solusi bersama atas permasalahan yang ada. Awalnya tadi saya merasa sangat bingung sekali. Tetapi sekarang saya sudah punya rencana yang akan saya aksikan, yang saya terapkan nanti untuk pembelajaran matematika pada pertemuan berikutnya. Jadi, mungkin ada lagi yang perlu kita bicarakan Bu Riza? Saya kira sudah cukup kali ini Bu Novi. Terima kasih banyak Bu Novi. Baik, sama-sama Bu Riza. Senang sekali bisa membantu. Semoga apa yang akan direncanakan untuk pembelajaran di kelasnya lancar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Novi, selalu semangat untuk mulai perubahan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Uh, Untuk Bu Ani, refleksi. kita kembali ke main room. Kita tadi keluar dari main room, Bu Ani, bagaimana ini? Kita Apa kembali kita masuk lagi? Iya, Bu Novi dan Bu Risa sudah selesai? Iya, sampun, Sudah, Ibu. sampun. Sudah, nggih. Monggo bisa kembali ke main room bersama kelompok 1 sambil menunggu teman-teman nggih. Saya hentikan rekamannya. Untuk refleksinya Nggih. belum, Bu. Sambil ngisi refleksinya? Iya. Nggih, nggak apa-apa sambil menuliskan refleksi karena panjenengan berdua tadi kan belum tampil di main room. Itu saya Iya. izinkan ke fasilitator pemandu, yang 2 terkendala sinyal, Pak. Jadi 10 CGP yang masuk 8 CGP, tapi yang di bor sedang berlangsung gitu. Nggih, monggo sambil mengisi di main room nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya hentikan rekamannya, nggih.